Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama melihat sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, khusus nikmat iman, nikmat Islam, hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sihat wal afiah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami' Anwar Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas anak yatim Masjid Jami' Nurul Akbar. Saldo kas bulan Maret 2026 sebesar 35.835.500 rupiah. Adapun penerimaan bulan April 2026 dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 250.000 rupiah. 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar 405.000 rupiah. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 215.000 rupiah. Dari warga RT 007 RW 05 selama 3 bulan sebesar 1.200.000 rupiah. Dari hasil ramal yang di depan sebesar 1.694.000 rupiah, dan dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Jumlah pemasukan 4.184.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 40.019.500 rupiah. Namun dikeluarkan untuk santunan bulan April 2026 untuk 16 anak yatim sebesar 4 juta rupiah. Jadi saldo sampai hari ini bulan April 2026 sebesar 36.019.500 rupiah. Demikian mohon dimaklum. Jakarta 24 April 2026, pengurus Bapak Dr. Haji Ruhaidin MPD. Untuk maklumat selanjutnya, laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 17 April 2026 sebesar 53.907.105 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 17 April 2026 sebesar 760.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 390.000 rupiah. Sedekah dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 305.000 rupiah.
Dan dari warga ke 004 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp200.000. Dan dari hamba Allah warga RT 07 RW 05 sebesar Rp300.000. Jumlah pemasukan Rp2.375.000. Jumlah seluruhnya Rp56.282.105. Namun dikeluarkan untuk MTKS Subul Salam sebesar dan operasional Masjid Jamil Akbar dari tanggal 17 sampai 24 April 2026 sebesar Rp6.795.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 24 April 2026 sebesar Rp494.487.105. Demikian mohon jadi maklum. Jakarta 24 April 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami melanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan magfirahnya. Dan pada ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan hartanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hamid Sobari, sedangkan muazzin Abang Arlan. Dan kepada jamaah sekalian yang masih ada di baris belakang, untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan, meluruskan dan merapatkan safnya. Untuk anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini, untuk tidak ngobrol, tidak bercanda, tidak teriak-teriak, duduk dengan tenang, ya, jangan mengganggu kehusuan dan ketertiban jamaah yang lain. Kemudian untuk yang membawa telepon genggam, kami juga mohon dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man yajahiduna ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ibadallah, wa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum ila akhiril ayah. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin, jamaah Jumat adanallah wa yakum ajma'in. Dalam khutbah ini, karena kita masih dalam suasana halal bihalal, maka khatib secara pribadi maupun secara profesi, khususnya untuk segenap pengurus masjid dan umumnya kepada seluruh jamaah, mohon maaf lahir batin apabila selama bertugas di masjid yang kita cintai ini ada kesalahan, ada kekhilafan, baik sengaja maupun sengaja. Selanjutnya, dalam kesempatan Jumat ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan judul Al-Istighfaru lil Aghniyai, istighfar bagi orang-orang yang kaya, permohonan ampun bagi orang-orang yang kaya. Judul ini agak unik. Alasannya karena istighfar itu berlaku buat siapa saja. Buat militer istighfar, menteri istighfar, petani istighfar, Pak Ustadz, pedagang istighfar. Tapi ini difokuskan buat orang kaya. Apa alasannya? Untuk meluruskan persepsi. Kalau selama ini kita sering melihat ada orang-orang yang hartanya berlimpah, datang ke masjid, datang ke mushola, mana-mana bawa tasbih, rajin banget zikir. Di masjid ini zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terdatang lagi ke mushola, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rajin banget, mana-mana bawa tasbih. Mohon maaf, tapi tangannya pelit, itu yang salah. Tangannya tidak dermawan, di situ letak salahnya. Yang afdal tentunya lebih-lebih harta yang berlimpah, mau berpikir, itu cakep. Tapi kalau orang kaya, orang hartanya banyak, zikirnya kepada Allah istighfar rajin, tapi tangannya tidak dermawan, ini sangat berbahaya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya peringatan ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati, jika kamu menampakkan, kamu perlihatkan, as-sadaqat maknanya ayin nawafil, sedekah-sedekah yang sunnah, ditampakkan pada orang banyak, kata Allah, pani'immahi, maka itu baik sekali. Sebaliknya, wa in tukhfuha, jika kamu sembunyikan, jika kamu rahasiakan, wa tu'tuhal fuqara,
Lalu sedekah itu kamu berikan pada orang-orang miskin, bahwa khairul lakum, maka itu nilainya lebih baik bagimu. Kalau tangan kita dermawan sesuai amanah Allah, kita diberi nikmat kekayaan yang banyak, maka tangan yang pemurah itu walaupun mulutnya nggak ngucapin istighfar, tapi otomatis Allah akan memberikan ampunan, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Di sini bonusnya di sini. Wa yukaffir ankum, Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kamu. Allah akan menghapus dosa-dosa kamu di masa lalu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Enak sebetulnya, nggak capek, nggak ngantuk, nggak begadang, dengan berbekal nikmat harta yang banyak, lalu tangannya dermawan, mulutnya diam aja, nggak ngucapin tasbih, nggak ngucapin istighfar, tapi selama tangannya peduli pada orang-orang yang duafa, peduli pada orang-orang yang hidupnya susah, maka dapat jaminan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah berkenan memaafkan, Allah berkenan menghapus atas segala dosa-dosa kalian di masa yang silam. Subhanallah. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nikmat harta yang berlimpah, harta yang banyak, lalu di dunia kita dianjurkan oleh Allah ada kewajiban yang patuh berupa zakatul mal, ada kewajiban yang sunnah berupa sedekah. Itu semuanya akan menjadi penolong, mengurangi beban kelak ketika kita dikumpulkan di yaumul hisab. Sebuah hadis yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba, tidak akan bisa melangkah kedua kaki manusia yaumul qiyamati, nanti pada hari kiamat di yaumul hisab, hatta yus'ala an arba'i khisalin, sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara. 4-4-nya ini nikmat. Tentang nikmat umurnya, maafnah, untuk apa ia gunakan. Kita diberi nikmat panjang umur, di akhirat akan ditanya selama ini kau gunakan untuk apa. Yang kedua, pertanyaan secara khusus, wa an syababihi bima ablah, dan tentang nikmat masa mudanya, bima ablah, kau pergunakan untuk apa. Selama ini diberi nikmat masa muda, dikemanakan nikmat masa muda itu? Padahal umur udah ditanya. Jadi kenapa masa muda itu ditanya secara khusus? Alasannya masa muda merupakan usia produktif. Produktif untuk pendidikan, produktif untuk akademik, produktif untuk bekerja, produktif untuk mendatangkan finansial.
Ketika kita diberi nikmat masa muda, lagi gagah, pikirannya jernih, lalu kita poya-poya hidupnya, nongkrong, ketawa-tawa, nyanyi-nyanyi, happy-happy, sampai masa muda itu berlalu, maka di hari tuanya akan menyesal. Karena masa muda itu tengah-tengah, satu masa yang sangat diinginkan oleh anak-anak yang masih kecil, dan masa yang dirindukan oleh orang yang sudah tua. Sudah tua merindukan, ingat waktu muda dulu begitu, waktu rambut masih hitam begitu, waktu jalan masih gerah begitu. Maka itulah masa muda merupakan masa yang sangat bermanfaat, ditanyakan nanti di akhirat. Yang ketiga kata Nabi, wa an ilmihi, dan tentang nikmat ilmunya. Maza amila bihi, apa yang ia amalkan, apa yang ia manfaatkan dengan bekal ilmunya itu. Nikmat ilmu itu tidak gratis. Maka bagi orang-orang yang diberi amanah ilmu, terutama ilmu syariat, apakah itu guru, ustadz, kiai, kalau hanya sebatas bisa menyampaikan doang, hanya sebatas memberikan ceramah doang, tapi pribadinya tidak mengamalkan, itu jauh lebih berbahaya daripada kita yang berjamaah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah, betapa besar murkanya di hadapan Allah terhadap orang ang taqulu, mereka ngomong itu, ngomong ini, ceramah itu, tausiah ini, ceramah ini lagi, ma la taf'alun, akan tetapi ia tidak mengamalkannya. Maka bukan berarti khatib menakut-nakuti, karena khatib juga guru. Kalau dasar firman Allah ini nggak dipegang dan nggak diamalkan, maka bisa jadi jamaahnya masuk surga duluan, ustadznya masuk neraka dulu. Ngeri. Allah murka terhadap orang yang cuma ngomong doang tapi tidak mengamalkan. Yang terakhir ini yang paling berat. 1, 2, dan 3 hanya satu pertanyaan. Diberi nikmat umur, mau gunakan untuk apa? Diberikan nikmat masa muda, mau habiskan di mana itu masa mudanya? Diberi nikmat ilmu, mau manfaatkan untuk apa ilmunya? Yang terakhir, yang keempat, nikmat harta. Wa an malihi, dan tentang nikmat harta bendanya. Min aina iktasabahu, dari mana harta itu kau dapatkan, wa fi ma anfaqahu, dan kemana harta itu kau belanjakan. 2 pertanyaan dengan teliti, tidak ada sedikit pun yang terlewat. Ditanya secara total oleh Allah nanti di yaumul hisab. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keyakinan dan keimanan kita, mari kita tengok sejarah. Dari 313 rasul yang wajib diimani ada 25 rasul, maka nanti di akhirat yang masuk surganya paling terakhir adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Derajat rasul, bayangkan. Apa enggak bertakwa? Apa kurang soleh? Nabi Sulaiman seorang rasul yang soleh, taat beribadah, tapi masuk surganya dari 313 rasul paling terakhir. Alasannya apa? Karena sesuai hadis Nabi tadi, ditanya dari mana harta itu kau dapatkan dan kemana harta itu kau berikan.
Di satu sisi seorang rasul, di sisi lain seorang raja, King Solomon, dapat julukan King of the King, raja di atas raja. Kita buktikan secara ilmiah kekayaan Nabi Sulaiman. Kalau kita ke Eropa, di Inggris itu ada istana Buckingham, megah, mewah. Kita berangkat ke Spanyol, ada istana Alhambra, istana kuning, luar biasa, antiknya. Mahalnya tuh harganya. Itu yang kelihatan di mata kita masa kini. Kita tarik sejarah ke masa lalu, dibandingkan dengan kandang kudanya Nabi Sulaiman yang berjumlah 4.000 kuda pilihan di medan perang, harganya masih mahal kandang kudanya Nabi Sulaiman. Saking kayanya, apalagi istananya, luar biasa. Maka dari itu, sebagai penutup khutbah singkat ini, saking sayangnya Nabi kepada kita semuanya, Nabi memberi solusi agar umatnya tidak berlebih-lebihan minta kekayaan yang luber, kekayaan yang berlimpah, harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Nabi bersabda, khairu rizqi ma yakfi. Khairu rizqi, sebaik-baik rezeki adalah ma yakfi, harta benda yang bisa mencukupi kebutuhan hidup. Anak-anak yang sekolah, alhamdulillah SPP-nya lancar. Punya anak lagi pengen lanjut kuliah, alhamdulillah ada hartanya. Dalam seminggu kondangan 3 tempat, alhamdulillah 3-3-nya bisa kondangan, nggak ngutang-ngutang. Maka harta yang cukup itulah yang diharap. Pertanyaannya tinggal sedikit, karena tidak minta yang berlebihan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi buah pelajaran buat kita semuanya, bahwa dalam hidup ini apa yang ada, apa yang Allah cukupi, itulah rezeki yang terbaik. Yang terpenting kita pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haitsu ma kuntum wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa. Faqala 'azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim biladana Indonesia wa sallim ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin min kaidi Zionis Israel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yatikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa sapapakum kana taswiyata sapa min tamamil shalah, sapnya diluruskan dan dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bibarakati bil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza